Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Para hadirin, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara, bagaimana saudara masalah nanti 2024 Pilpres? Nah, ini kan sudah mulai rame. Sudah mulai rame saudara-saudara. Kontestasi ini sudah mulai. Kalau saat ini kan baru hangat-hangat tai kucing lah ibaratnya ya. Jadi baru mau mulai nanti nih kontestasinya untuk 2024. Gimana teman-teman? Sudah siap nanti untuk menentukan sikap? Sudah siapkah untuk menentukan pilihan? Padahal masih jauh ya, tapi sudah ramai. Aku pilih Soeharto, iya. Pilih Soeharto karena kalau milih Pak Soeharto ini ya, otomatis kembali ke zaman dulu ya, zaman jadul. Hmm. Jadi sangat banyak sekali orang yang tanya ke saya. Banyak sekali mengenai nanti Pilpres 2024 nanti saya dimintain tanggapan bakal mendukung siapa. Nah, saya serahkan lagi kepada teman-teman kira-kira mendukung siapa. Soalnya kalau tidak salah saya 2024 juga mau calon presiden. Presiden buat keluarga saya sendiri. Dukung Gus Arya, waduh keren. Pilih Suki Nur, widih. Apa kabar dunia pencot? Iya. Sudah lama saya tidak sapa-sapa dunia pencot juga ya. Netral aja Gus, nanti milih pas waktu nyoblos saya ya. Ini dari Ahmed Nur, aku pilih yang nasionalis religius bukan politik identitas. Kata Kalsum Riyadi jelas dukung Pak Ganjar katanya. Kata Adit Nowak Pazeko, ntar kalau pilih Anies Jakarta banjir lagi nggak bang? Kata Rodi Mustajab durung ono sing dipilih Gus. Oh gitu. Oke, boleh nggak sedikit saya kasih masukan? Boleh nggak? Mau nggak saya kasih masukan? Oke, makasih Gus. Sebentar, saya kondisikan dulu ini rokok saya ini. Ini gara-gara rokok ST-nya habis ini. Jadi begini saudaraku, untuk nanti Pilpres 2024, kalau saran saya ini ya, kalau saran saya silahkan pilih seorang pemimpin kecuali Anies. Kecuali Anies. Ya. Anda boleh nanti seandainya Bapak Prabowo mencalonkan, Bapak Ganjar mencalonkan,
Mbak Puan mencalonkan atau Ahok mencalonkan, saya sarankan hanya satu yang saya minta dari teman-teman semua. Jangan pernah pilih Anies. Jangan pernah pilih Anies, ya. Alasannya kenapa kok jangan pilih Anies? Yang pertama, kalau Anda memilih Anies, yang pertama Anda harus siap malu dan menahan kekalahan minimal 5 tahun. Iya, kalau pemenang nanti nggak nyapres lagi, kalau pemenangnya nanti dari petahana nyapres lagi 10 tahun, kita merasakan malu dan merasakan kekalahan. Merasakan kekalahan 10 tahun itu sakit loh. Sama halnya seperti kemarin, orang-orang dibela-belain sampai jual ayat, jual mayat, toh faktanya juga kalah. Sudah kalah dibela-belain jual agama, jual ayat, jual mayat, itu pun harus nunggu 5 tahun minimal. Sekarang sudah menginjak mau berjalan 10 tahun, menyimpan rasa sakit, menyimpan rasa malu, malu dengan kekalahan. Sudah dibela-belain berbuat jahat, menghalalkan segala cara, masih kalah. Segitupun mengatasnamakan jihad. Mengatasnamakan jihad saja kalah. Kalau kalah apa namanya? Mereka suka mengatasnamakan jihad. Kalau kalah namanya apa, saudara? Kalau kalah namanya jihad apa? Hah? Kalau jihad ala Rasulullah, kita sebagai umat meyakini menang. Kalau jihad kalah namanya jahat alias jahil. Ayo saya ajak ngopi dulu. Ngopi dulu, kita santai dulu, santai. 2023 masih ada beberapa bulan lagi ya. Kita start 2023 nanti. Alhamdulillah. Rokok ST lagi habis, saya lagi kehabisan rokok ST, nggak ada yang nganterin. Ya, jadi apa saudara? Apa saudara? Yang pertama, Anda boleh memilih, ya, calon presiden siapapun. Yang terpenting adalah nasionalis dan moderat. Oke, paham sampai sini ya? Terus alasannya yang pertama ya tadi itu, jangan dukung Anies. Yang pertama tadi malu dan menahan kekalahan. Menahan rasa kekalahan yang sangat lama sekali, tahun-tahunan. Ya. Terus alasan yang konkret apa? Kelompok-kelompok Wahabi Salafi, kelompok-kelompok organisasi yang telah dibubarkan, kelompok-kelompok organisasi atau sekte yang ingin mendirikan negara di dalam negara, walaupun mengatasnamakan ingin mendirikan negara Islam yang disebut NII, Negara Islam Indonesia. Ya, harus diketahui saudara-saudaraku, pengasong-pengasong khilafah,
orang-orang yang memiliki paham-paham Wahabi Salafi, organisasi seperti FPI yang sudah dibubarkan, itu pun tidak akan pernah mendukung lagi Bapak Prabowo. Kalau seandainya Bapak Prabowo mencalonkan diri, mereka tidak akan pernah memilih atau mendukung Bapak Prabowo lagi karena dianggap Pak Prabowo sudah mengkhianati deal-deal mereka. Kenapa? Bapak Prabowo menjadi satu kesatuan di kinerja rezim Jokowi. Tetapi itu pandangan negatif dari pihak sana. Kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok takfirin, kelompok-kelompok kuwarih. Tetapi kalau kita menilai Bapak Prabowo adalah salah satu putra terbaik, putra bangsa terbaik. Asal ya syaratnya ya itu tadi, jangan sampai Bapak Prabowo seperti kemarin ditumpangi oleh organisasi-organisasi terlarang. Maksud saya, paham gak? Nah, untuk posisi saat ini sedang memasang kuda-kuda atau membuat sebuah deal-deal nih dari kelompok sana, harapannya cuma satu. Untuk menghayati ini loh, satu abadnya kebangkitan khilafah Islamiyah. Ya. Ini hanya satu harapannya. Kelompok-kelompok ini atau sekte atau organisasi terlarang di Indonesia, satu harapannya hanya numpang di tempatnya Anies. Ini ya fix ya. Ini input yang sudah 60% yang sudah kita kantongi. Ya. Lah ketika kelompok-kelompok ini atau sekte-sekte terlarang ini mendukung Anies, itu sudah pasti jelas deal-dealnya ya sama seperti waktu Anies saat itu mencalonkan diri sebagai gubernur waktu melawan Ahok. Tidak jauh pasti akan menggunakan politik identitas. Pasti akan mempolitisasi agama. Menghalalkan segala cara, entah itu jual mayat sampai jual mayat akan dilakukan. Jual ayat dan jual mayat itu akan dilakukan oleh kelompok-kelompoknya Anies nanti. Sebetulnya yang terlalu bermasalah, yang terlalu berbahaya sih bukan Aniesnya, tetapi pendukung-pendukungnya yang terlalu rasis. Menghalalkan segala cara sehingga merusak marwah kerukunan orang beragama serta marwah agama itu sendiri. Maka dari itu saudara-saudara, ya, saya boleh menyarankan jangan pernah pilih Anies. Kalau Anda mau pilih siapapun silakan. Mau Pak Ganjar, mau Bapak Prabowo, mau siapapun itu. Yang terpenting jangan pernah pilih Anies. Bahaya Indonesia. Ya. Kita selama ini, saudara-saudara, kita selama ini sebagai pemenang. Pantang kita untuk kalah melawan yang namanya bentuk-bentuk kemungkaran walaupun dikemas dengan politik. Ya. Walaupun mereka awalnya merasa hebat, merasa suci, merasa mulia, mereka pastikan menang karena punya kunci surga sekaligus ya. Tetapi tetap kitalah sebagai pemenang selama ini. Ya, sepakat? Sepakat dulu dong.
Ini sih saran saya. Ini hanya saran saya. Ya, sepakat atau tidak? Yang pertama harus diselesaikan dulu satu-satu. Oke? Oke ya. Lalu ada bab-bab lain yang nanti 2024 kontestasi ini jangan sampai terjadi seperti 2017 sampai 2019. Apa yang tidak boleh terjadi lagi? Yaitu politik identitas. Saudara-saudaraku semuanya jangan terkecoh ketika ada seorang tokoh agama membela satu dukungan, tetapi mengujar kebencian dengan siapa yang ia tidak dukung. Kayak seperti kemarin lah contohnya ya, 2019. Yang satu sini promotornya adalah Habib. Nah ya. Yang sebelah sini seolah-olah ini tokoh-tokoh kiai, ulama NU. Wah, ya kan? Yang di sini ini para habaib, cucu-cucu Nabi. Ya, ini jangan sampai terjadi lagi. Maka saya himbau, kalau nanti kontestasi 2024 ada yang namanya penyelenggaraan dukungan calon presiden, itu ada di tempat mimbar dakwah. Saya provokasi, kalau bisa seret dari panggung, turunkan dari panggung. Ya, contoh lagi ceramah nih ya, lagi ceramah, jamaahnya ini banyak sekali kan, jamaah banyak sekali. Nah di dalam isi pengajian tersebut itu mengolok-ngolok salah satu paslon dan membagus-baguskan salah satu paslon. Yang di sini diujar kebencian nih. Dia ini PKI. Jangan dukung ya. Kalau kamu mendukung berarti kau adalah orang-orang PKI. Contohnya seperti itu ya. Seperti yang lalu 2019. Paham sampai sini? Kalau saudara-saudaraku di seluruh Indonesia sedang dihadapkan dengan cara-cara seperti itu, politik praktisnya mendukung, maksud saya itu kalau pengajian ya pengajian saja gitu loh. Kalau mau berkampanye saja, nggak usah dicampur aduk dengan agama. Karena apa? Inilah yang memecah belah agama dan inilah yang merusak agama ini menjadi busuk. Gara-gara itu saudara-saudara harus paham, banyak orang-orang menjadi murtad hanya gara-gara melihat cara-cara seperti itu. Islam terasa menakutkan, Islam menjadi lebih mengerikan. Iya, kalau orang sama seperti saya, semuanya imannya sudah terpondasi, imannya kuat, ya kan? Memiliki prinsip. Lah orang-orang awam ketika dia seandainya mendukung salah satu paslon, tetapi kiainya dia malah teriak-teriak, kau jangan dukung itu. Kalau kamu seandainya mendukung itu, kamu akan menjadi kafir. Contohnya seperti itu. Akhirnya orang awam itu, orang yang imannya tipis itu, beranggapan, ya Allah, gue kok nyesel ya meluk agama Islam. Islam jadi mengerikan, Islam menjadi menakutkan. Akhirnya apa? Murtad sudah. Banyak 2019 orang-orang menjadi murtad hanya gara-gara apa? Itu. Paham ya? Paham gak? Saya di sini hanya sedikit membukakan kesadaran teman-teman saja. Saya tidak bermaksud untuk menasihati di sini. Ya. Jangan sampai kontestasi untuk memilih calon presiden atau paslon nanti 2024 seperti yang lalu-lalu. Seolah-olah di sini ini ada kiai-kiai NU. Seolah-olah yang di sini ini adalah promotornya,
pentolan-pentolannya adalah para habaib. Ketahuilah, percayalah saudaraku, ketika ada makhluk-makhluk seperti ini, seperti yang lalu, kontestasi tetapi dibumbui dengan atas nama cucu Nabi dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang murtad. Mengotori, mereka sedang menipu Allah, menipu Tuhannya sendiri. Orang-orang yang seperti ini, saudaraku, hati-hati. Anda bisa masuk kepada golongan orang-orang munafik nanti. Itu kepentingan. Itu kepentingan politik. Tetapi yang dijual adalah Allah. Yang dijual adalah umat. Yang dijual adalah atas nama agama. Yang dijual adalah atas nama Islam. Yang dijual adalah ayat. Agar terpandang, agar dilihat sama umat, ini orang-orang mulia, ini cucu Nabi, ini seorang Habib mulia. Apalagi ada yang namanya sandangan-sandangan kata-kata jihad. Mereka itu mengatasnamakan jihad hanya satu kok, ingin dipandang mulia oleh umat. Hati-hati. Anda saudara semuanya masih ingat tentunya ya, sampai ada orang yang berdoa, ya Allah menangkan kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kalau engkau tak menangkan ya Allah, tak ada lagi umat yang menyembahmu ya Allah. Itu adalah pelacur-pelacur agama, saudaraku. Perlu saya ingatkan, orang-orang seperti itu adalah pelacur-pelacur agama yang menjual Tuhan. Allah ia jual, agama ia jual. Sesungguhnya manusia-manusia seperti itu sudah ingkar, dan sesungguhnya hakikatnya penista agama adalah manusia-manusia seperti itu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Islam sedang dipola, sedang disetting sedemikian rupa. Propaganda itu tidak jauh, yaitu dari orang-orang Islam sendiri. Oknum Muslim sendiri, itu oknum itu saudara. Hati-hati. Sepakat? Sepakat nggak? Ya sudah, rupanya sudah banyak yang marah-marah ini. Saudara-saudara, sudah banyak yang marah-marah rupanya. Ada apa ini? Jadi saya teruskan saudara, seolah-olah di sini promotornya adalah cucu Nabi, para habaib, yang sebelah sini adalah orang-orang NU, orang-orang kiai, orang-orang ustadz, seolah-olah yang pangkatnya rendahan. Kalau cucu Nabi kan kelihatan, wih cucu Nabi loh, wih zuriat loh. Ini oknum, ingat hati-hati. Masih banyak ya Habib-Habib yang gak seperti itu ya. Lebih banyak. Hanya ada beberapa Habib kok yang seperti itu di Indonesia, yang jadi oknum-oknum seperti itu, yang menjual Allah, menjual agama, menjual ayat-ayat. Betul. Masih banyak Habib-Habib. Contoh Maulana Habib Lutfi, ya. Contoh Habib Syekh. Tidak pernah mereka beliau-beliau itu teriak-teriak di panggung pengajian, "Woi, kau harus dukung Jokowi, kau harus dukung Prabowo." Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalau engkau nggak dukung Jokowi, kau kafir nanti. Nggak ada. Ulama-ulama kami nggak ada, kiai-kiai kami nggak ada. Wabil khususnya dari ulama atau kiai dari Nahdien, dari NU, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Rata-rata yang berseberangan, yang melakukan, yang menjual Tuhan, yang menjual ayat-ayat, yang menjual agama adalah mereka-mereka pembenci NU. Fix.
Pilihlah calon presiden bukan karena hanya satu titik, yaitu agama. Pilihlah yang universal, yang memiliki kemampuan semua kondisional. Agama secara kondisional, ya contoh Pak Jokowi lah. Secara kondisional, secara agama Pak Jokowi Muslim, Pak Jokowi ya sholat. Secara demokrasi Pak Jokowi juga profesional dalam politiknya. Difitnah, dicaci maki santai, bisa dijadikan tauladan sebagai seorang pemimpin minimal. Coba, kita belum tentu bisa menemukan nanti seorang pemimpin seperti Jokowi, si krempeng tukang kayu yang sukses membangun Solo, membangun Jakarta sampai menjadi RI 1. Tetapi dengan apapun cobaannya dia lalui. Kesabarannya, ketekunannya, kerja kerasnya, Masya Allah. Lihat saja dari Sabang sampai Merauke pembangunan merata. Papua yang tak pernah tersentuh, disentuh semua, disentil sama Jokowi. Kita belum tentu nanti bisa menemukan seorang sesosok pemimpin si krempeng seperti Jokowi. Yang memang secara adab, akhlak, ilmu bisa dijadikan tauladan walaupun dia suka difitnah sebagai orang kafir. PKI lah, banci lah, het lah. Sepakat ya? Sepakat dulu dong. Nanti kalau yang nggak sepakat nanti bisa telepon, bisa konferen nanti sama saya. Mau komplain, mau marah-marah silakan, mau berdebat ayo, mau pukul-pukulan jangan, nggak boleh. Nanti kena pasal 351 ya, nggak boleh. Sepakat dulu dong. Sepakat? Maksud saya kalau sudah sepakat kita lanjut lagi, ya. Nah, kenapa saya itu masih jauh-jauh hari ini sudah mengatakan seperti ini? Saudara-saudaraku yang senior, masih ingatkah 2019 sampai 2020? Dalam konten-konten saya hanya menyuarakan satu, saya memiliki nazar. 2024 jangan sampai ada politik identitas. 2024 nanti mendatang jangan sampai ada orang-orang yang berani lagi mempolitisasi agama. Ntar agama gue bisa bosok gara-gara mereka. Kalau seandainya itu terjadi, kita lawan. Kalau nanti contoh nih, seandainya Sugi Nur dia bikin ceramah lagi, di panggung dia ujaran-ujaran kebencian, mengajak umat untuk mendukung satu paslon, tetapi menjelek-jelekkan paslon yang sana. Di tempat pengajian, syarat. Mau dia ngaku Habib, syarat. Mau ngaku dia cucu Nabi, syarat. Seret. Lawan. Ini paling berbahaya. Ini merusak marwah agama Islam. Turunkan dari panggung, seret bila perlu, kalau nggak mau usir. Usir. Jangan sungkan-sungkan, jangan kamu mau diintimidasi, nggak dapat syafaat dari Rasulullah, kamu takut katanya masuk neraka, jangan pernah. Itu cara yang terbaik. Karena mereka sejatinya adalah menistakan agama. Jos. Jadi untuk bapak-bapak Polri, kepolisian, institusi, lembaga, TNI, semuanya yang ngurusin pemerintah, ya,
yang menjadi garda administrasi atau yang menjalankan amanah undang-undang di Indonesia, izinkan saya untuk memprovokasi tentang itu. Syarat. Syarat. Nggak boleh. Ini negara Indonesia, Bung. Ini negara Indonesia, Jenderal. Ini negara yang majemuk, Jenderal. Kalau ada manusia-manusia seperti itu di panggung-panggung itu isinya provokasi, syarat. Karena ini sudah mulai, saudara. Ini udah ada beberapa orang ini udah mulai. Katanya ada partai liberal lah. Jangan memilih orang-orang yang nasionalis lah. Karena orang nasionalis itu adalah liberal lah. Orang-orang munafik lah. Ada bawa partai PKI lah. Mungkin dia nyindir PDIP sih. Seperti itu. Sudah biasa. Sudah biasa. Untuk pasukan-pasukan tentara langit Indonesia, untuk pasukan-pasukan tentara langit Indonesia, Siber NKRI, nanti 2023 kita baru mulai start melawan kelompok-kelompok itu. Ya, kita banjiri media sosial dengan membuat narasi melawan kelompok-kelompok yang berfaham seperti itu, yang numpang dalam kontestasi Pilpres 2024. Lakukan. Dengan cara itu Anda adalah penyelamat agama. Orangnya kok nggak bisa ya? Berani nggak lawan-lawan kelompok seperti itu, seperti dulu? Berani nggak? Siap nggak? Hari gini nggak berani. Kadrun itu adalah minoritas. Mereka itu kelompok-kelompok minoritas numpang di sini. Takut sama orang-orang minoritas. Mereka itu kelompok-kelompok minoritas. Anda tahu nggak, Wahabi Salafi, paham-paham itu tuh memecah belah, menyerang terus nggak henti-henti. Hati-hati juga, itu bahaya. Musola masjid itu sudah banyak di kampung-kampung yang dikuasai sama kelompok-kelompok itu. Hati-hati. Ya. Hati-hati.
Mas Bagus nanya, ciri-ciri kadrun itu seperti apa katanya. Ciri-ciri kadrun itu ya, pertama saya perlu sedikit jelaskan. Kalau ada orang yang menafsirkan kadrun itu adalah singkatan daripada kadal gurun atau kadal turun temurun, nah itu sah-sah saja orang menafsirkan seperti apa ya. Tapi saya perlu kasih tahu. Halo, suara aman? Aman suara? Aman? Aman ya? Ciri-ciri kadrun itu seperti si botak Bagus Alfir. Jangan, gak boleh begitulah. Itu kawan saya kenal dia. Gak boleh. Gak boleh seperti itu. Mas Bagus itu kawan saya. Jadi kadrun itu diambil daripada kata kadar, kadarun itu dari bahasa Arab ya, dari Arab yang artinya adalah iri, dengki, kotor, makar, ya, intoleran. Nah, itu adalah arti dan tafsirnya seperti itu. Makanya disebutnya itu kadrun, keruh, keruh. Ya. Ini biar paham. Siapapun, jadi kalau kita bilang kadrun itu adalah sifat yang tamak, sifat yang iri, dengki. Yang gak bisa move on, ingin makar terhadap pemimpin, makar terhadap ideologi. Kalau Mas Bagus wajar, dia kadang-kadang kalau dalam berpolitik kadang-kadang dia berseberangan dengan saya, wajar. Karena Mas Bagus ini kan PP, dia pulang pergi itu ke tanah suci, ke Arab, ngantar umroh, naik haji. Cuman perlu saya peringatkan untuk Mas Bagus. Apapun Mas Bagus, keimanan sehebat apapun Mas Bagus, hubul waton minal iman, ya, harus tetap dijunjung. Karena kita orang Indonesia. Mas Bagus itu orang Indonesia, bukan orang-orang Cina atau orang apa, bukan. Asli orang Indonesia. Ya, itu hanya pesan dari kawanmu ini, Mas Bagus ya. Ya maklum lah, kalau seandainya sesama muslim, Mas Bagus muslim, saya muslim, dia agak sedikit dalam pilihan kontestasi politik berbeda, wajar. Karena perbedaan itu kan dari Allah, tidak masalah. Saya di sini hanya berbicara untuk memerangi sifat tamak, sifat keruh, sifat kotor. Nah itu. Jadi begitu Mas Bagus. Ciri-ciri kadrun itu adalah orang-orang yang makar. Makar terhadap seorang pemimpin, makar terhadap ideologi. Kita punya kitab suci. Kita ini sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat yang berbangsa bernegara ini punya kitab suci. Jadi kitab suci itu gak cuman istilahnya Al-Quran saja. Kita dalam berbangsa bernegara ini punya kitab suci. Kitab suci kita adalah Pancasila. Jangan pernah lupakan itu dulu. Clear ya? Dalam berbangsa bernegara. Dalam beragama kita memiliki kitab suci sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang Muslim Al-Quran tentunya. Yang Kristen mungkin ada Injil atau Alkitab. Hindu mungkin ada kitabnya sendiri, Buddha mungkin ada kitabnya sendiri, aliran kepercayaan mungkin ada kitab pedomannya sendiri. Dan semuanya mudah-mudahan bagus, tujuannya baik, mengajarkan kemanusiaan. Karena apa? Agama itu basis didikasinya adalah kemanusiaan, tidak lebih daripada itu. Kalau Pancasila dalam berbangsa bernegara itu adalah sebagai pedoman kitab suci kita dalam berbangsa bernegara, hanya untuk kedamaian,
untuk saling menghargai, tidak beda jauh, itu adalah sebagai kitab suci kita. Supaya apa? Dengan Pancasila ada kebinekaannya, berbeda agama tetap menjadi satu jua. Berbeda ras, berbeda suku, bersuku-suku tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia Raya. Mas Bagus Alfir, Pancasila sebagai dasar kebinekaan Tunggal Ika, Kang, dalam mencintai NKRI. Tapi kitab suci adalah pegangan dalam keyakinan. Makanya Mas Bagus jangan terjebak. Kalau kita terlalu front, kita terlalu ekstrim dalam berpikir, tidak memaknai dan tidak mencernai, kita terlalu fanatik terhadap agama, nanti kamu akan tersugestikan kepada hal-hal yang negatif ketika Anda tidak terlalu suka dengan apa yang saya edukasikan di sini. Saya bilang dalam berbangsa bernegara kita punya kitab suci yaitu Pancasila. Anda nanti memiliki tafsir lain, wah Arya menyamakan, masa Pancasila dianggap kitab suci? Itu penjawatan. Kita kan punya kitab suci Al-Quran. Iya itu Mas Bagus, saya juga dalam beragama. Tetapi si Edo yang agamanya Kristen beda dengan kita. Maka dalam berbangsa bernegara supaya kita menjadi satu, kitab suci kita tetap Pancasila. Supaya apa? Saya ngomong begini universal, supaya yang Kristen, Hindu, Buddha, Islam semuanya jadi satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Cocok nggak? Cocok? Cocok ya? Saya yang bertanggung jawab bahwa Pancasila saya sampaikan sebagai kitab suci kita semua, warga negara Indonesia. Dalam konteks, dalam berbangsa bernegara. Saya yang bertanggung jawab. Silakan kalau ada yang mau goreng-goreng kalau ini sebagai penistaan kitab suci katanya. Menduakan kitab suci katanya. Saya tanggung jawab apa yang saya sampaikan kok. Tenang saja. Maka belajar dulu kalau mau nonton saya bicara di sini. Minta untuk dibukakan hatimu supaya mau menerima perbedaan. Jadi ketika engkau masuk di sini nonton live streaming saya, nawaitunya itu adalah bisa menerima perbedaan apa yang menjadi pembeda saya. Saya ini kan suka berbeda orangnya nih. Kalau Anda sudah nawaitukan ke situ, insya Allah apapun yang saya sampaikan ketemu intisarinya. Ya. Itu kitab suci. Ya. Jadi teman-teman, saya bertanggung jawab. Jangan pernah ragu engkau sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dalam berbangsa bernegara kita punya kitab suci satu yang gak bisa diganggu-gugat, yaitu Pancasila. Jadi kalau ada yang ingin mengganti unsur-unsur yang tercantum dalam Pancasila, berarti mereka sudah makar. Makar terhadap kitab suci negara kita. Tendang.
piye to kok malah tukaran ya. Netizen 24, saya tak mengenal Anda. Jangan menghujat dan nyinyir. Ingat apa yang Anda punya sekarang apa. Anda itu tadi, Mas Bagus itu nanya. Bukan dia itu nyinyir, tidak. Dia bertanya, berusaha untuk menanya, bertanya. Sedang bertanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Saya bertanya-tanya. Jangan lupa join lab ya. Jangan lupa singa. Jadi yakinlah Mas Bagus. Ya, ini hanya sharing saja. Saya tidak berusaha untuk menasihati Anda. Orang yang berbahagia, harusnya ya kita ini menjadi orang yang beragama harus bahagia. Kalau kita memeluk sebuah agama, tetapi ketika menghadapi dalam hidup berbangsa bernegara yang sudah menjadi sunatullah, kok kita nggak bahagia, kita nggak sinkron antara kitab suci kita Al-Quran, kok bisa bertentangan dengan undang-undang dasar, berbenturan dengan Pancasila. Nah, inilah orang-orang yang tidak mau belajar dan orang-orang yang merugi. Ketahuilah, apapun agama Anda, apapun aliran Anda, apapun madhab Anda, ketika Anda tidak ingin merusak Pancasila, aku yakin hidup Anda selamat. Karena itu yang paling penting harus disuarakan. Ya. Lalu saya akan tarik lagi yang tadi, soal yang tadi. Jangan sampai nanti kontestasi 2024 terjadi seperti kemarin. Di mimbar-mimbar pengajian, orang teriak-teriak mengaku sebagai seorang Habib, mengaku sebagai kelompok-kelompok Zudat Rasul, mengaku sebagai seorang ulama. Tetapi dalam ceramahnya isinya adalah untuk mengajak orang membenci rezim, contoh, untuk membenci seorang pemimpin, untuk membenci paslon yang lain. Ujung-ujungnya, hayo ikut sama saya untuk mendukung si Anies, contohnya begitu. Kalau ada seperti itu, seret dari panggung. Berani nggak? Seret dari panggung, karena itu sudah diharamkan oleh agama. Pada hakikatnya itu sudah diharamkan, tidak boleh. Berani? Jos? Siap? Siap nak? Jadi ketika ada orang yang mengaku seorang ulama, entah itu menggunakan imamah, entah itu menggunakan sorban, entah itu menggunakan gamis, entah itu menggunakan apapun yang berbentuk islami, supaya performanya ini sangat islami sekali, tetapi perilakunya mengajak orang untuk membenci orang. Perilaku dan adab akhlaknya tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Mengajak umat untuk membenci pemimpinnya, contohnya, itu diharamkan dalam agama. Haram. Karena kelompok kaum khawarij ya kayak begitu. Gus, Papua solusinya bagaimana Gus? Aku nanya Gus. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Papua kan lagi dibangun, bersyukurlah. Ya, karena kan semuanya tentu proses. Apalagi Papua ini kan dulu, Papua kan dulu nggak pernah tersentuh, yang alhamdulillah sekarang tersentuh pelan-pelan. Ini proses daripada kemajuan.
Artinya ini perhatian seorang pemimpin. Nah, kita sebagai makmum, kita sebagai ar-royah, kita sebagai rakyat Indonesia, ya kita cukup dengan mengawal, mendoakan, mensupport. OPM itu kan separatis. Nah, itu sudah ada yang nangani kan. Itu bukan masuk ranah kita. Itu kan separatis ya, seperti dulu GAM juga sama. Separatis, memberontak, ingin memisahkan diri. Tapi ketahuilah, apapun itu, tetap Papua itu masih dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau OPM-nya itu kan sebuah organisasi atau komunitasnya. Jadi tidak mengatasnamakan Papua. Tidak mengatasnamakan Papua. Walaupun namanya juga ada istilah Papuanya, yaitu OPM, Organisasi Papua Merdeka contohnya. Tetapi tidak mewakili Papua. Tetap satu kesatuan. Ya biarkan saja. Kalau sudah susah kan, siapa yang bakal membolak-balikkan hati manusia ini kan Allah itu sendiri. Sang pencipta sendiri yang Khalik. Sang Khalik nanti akan membolak-balikkan hati dan pikiran mereka. Papua aman Gus, kami posisi di Papua baik-baik saja. Oke, terima kasih atas informasinya Mutia Az-Zahra. Ya. Kata Mas Bagus Alfir, insya Allah di tangan Pak Anies Indonesia bisa lebih nyaman maju dengan izin Allah. Dengan izin Allah, bismillah Pak Anies jadi presiden 2024. Susah Mas Bagus, susah. Ya itu adalah pilihan Anda. Saya cuman mengingatkan saja. Yang pertama, selama Anies ini masih didukung oleh orang-orang yang bergentayangan, ormas-ormas atau sekte-sekte terlarang yang sudah dibubarkan, saya pastikan dan saya yakinkan tidak akan pernah bisa jadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak orang-orang pribumi yang lebih bisa memimpin bangsa kita, yaitu Indonesia Raya, Mas. Makanya saya akan menyarankan semuanya. Kan banyak yang tanya sama saya, Gus Arya nanti pilihannya kemana? Saya jawab, saya belum ada pilihan. Tetapi saya sarankan jangan pernah pilih Anies. Karena ketika Anda nanti memilih Anies, Anda yang pertama akan menanggung malu. Kalah maning. Yang kemarin sudah kalah 10 tahun, ngempet rasa sakit hatinya 10 tahun. Mau move on juga susah. Ditambah lagi Anda ngeyel milih Anies. Anies kalah lagi. Anda jadi oposisi lagi selama 10 tahun. Pening. Pusing kurus lama-lama, keburu kita dipanggil Tuhan dalam keadaan tak bisa move on. Karena aku tahu karakter-karakter mereka adalah karakter yang terlalu fanatik, terlalu ekstrim dan rasis. Gitu Mas Bagus. Saya kan cuma mengingatkan. Mau Mas Bagus tetap dengan pendiriannya, ya no problem, tidak masalah. Anies belum pernah kalah Kang Bro dalam pemilihan. Kata siapa? Kata siapa Mas Bagus? Kalau seandainya saja Ahok kemarin itu tidak terintimidasi jabatannya, tidak proses hukum yang dipaksakan karena dituduh menista agama, tentu Anies tidak akan pernah naik. Anies itu kan satu sisi setengahnya itu kan menggantikan Ahok.
dalam kontestasi itu tidak menang pure. Dan kita juga tidak lupa Mas Bagus, tragedi Jakarta Pilgub itu kita tidak pernah ingkar apa yang terjadi. Semua nyaris menggunakan politisasi agama, mulai menjual ayat-ayat sampai menjual mayat. Bahkan ada di Condet saat itu atau di mana waktu itu ya, ada orang meninggal gara-gara memilih Ahok saja tidak dimakamkan. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti apa bisa terjadi seperti itu? Kata siapa? Apa prestasinya? Kalau kita berbicara prestasi juga jelas jauh ya daripada Ahok. Saya lebih yakin kalau seandainya ada pilihan cuma Pak Prabowo dengan Anies, saya pasti akan mendukung Bapak Prabowo. Itu sudah jelas. Karena Bapak Prabowo itu seorang laki-laki sejati. Walaupun kalah tetapi tetap mau bekerja sama, tetap mau legowo. Lah di periode terakhir Jokowi inilah Pak Prabowo itu diuji. Tidak diragukan nasionalisnya dalam berpandangan politiknya. Cuma kemarin itu kan karena kekalahan Bapak Prabowo ya karena ditumpangi oleh kelompok-kelompok terlarang. Kelompok-kelompok yang mau makar ingin merubah supaya masyarakat yang berpandangan kebangsaan ini diliberal-liberalkan. Mereka orang-orang yang mengaku beragama, yang menganggap suci bahkan yang memiliki kunci surga, menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi fakta yang terjadi kan seperti itu. Kalau seandainya di sini StreamYard ada yang mau berdebat prestasinya Anies, waduh, hebat kalau bisa menang. Karena memang kurang bahan. Ya, makanya saya lebih menyarankan, mengingatkan, saya hanya takut kalian nanti nggak bahagia lagi. Ketika berpolitik praktis Anda itu fanatiknya terlalu berlebihan, sehingga Anda mendukung Anies dan Anies itu kalah. Karena udah pasti kalah. Anda sakit hatinya nanti kepada lawan, atau Anda menjadi oposisi yang terlalu ngawur. Seperti ya kayak Egy Sujana, kayak Edi Mulyadi, kayak Sugi Nur. Ini kan merusak akhlak sendiri, merusak moral sendiri, merusak psikisnya sendiri, merusak segala-galanya sudah. Hati nuraninya sudah mati. Anda boleh memilih siapapun, tapi jangan pilih Anies. Itu saran saya. Wis to manut aku penak-penak. Oh dari dulu itu manut sama saya kan pasti menang. Setuju? Sepakat? Sepakat apa enggak? Sepakat? Sakit hati yang sampai mati. Sepakat? Sepakat ya. Apapun nanti calon, jangan pilih Anies. Itu saja. Saya awali dengan cara berpandangan yang menggunakan logika dengan baik. Kecuali, ini ada kecualinya Mas Bagus. Anies atau timnya ketemu sama saya, bikin kontrak sama saya bantu. Supaya dia jadi menang. Itu pun harus ada perjanjiannya. Ada deal-dealnya dulu sama saya.
kalau dia temuin saya, minta dibantu untuk pengkanterannya, saya akan bantu supaya Anies jadi presiden. Saya hanya minta kontraknya, deal-dealnya aja. Kalau jadi presiden, Kadrun bikinkan pulau sendiri. Kadrun jangan tinggal, regulasi Kadrun dilarang di Indonesia, atur tuh regulasinya. Bila perlu ditembak satu-satu Kadrun ya baru. Karena emang yang merusak itu kan Kadrun-Kadrun sebetulnya. Boleh. Wis tak kondisikan dhewe, piro to butuhe, Kang. Ini bukan masalah duit. Kalau duit itu nomor 10 lah. Ini masalah deal-dealnya itu loh. Kontrak ini tanda tangan nih. Pak Anies, kamu menang nanti jadi presiden ya. Kita akan suarakan, kita akan bantu sosialisasi seperti apa banyaknya kekuranganmu. Kami akan bantu tetap. Asal satu, kamu komitmen kalau kamu jadi presiden, kadrun-kadrun itu harus ditembak mati secara massal. Itu aja sudah menjadi kepuasan. Karena untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan kerukunan, untuk menyelamatkan Indonesia itu ya satu adalah sifat kadrun ini harus kita nyahkan. Kecuali kadrun-kadrun ini mau tobat nih, kembali kepada jati diri bangsa. Selama Anies didukung oleh HTI, FPI, Wahabi Salafi, orang-orang yang berembrionya ke negara Islam Indonesia, saya yakin tidak akan pernah bisa menang. Afghanistan bisa dirubah menjadi Taliban atau dikuasai Taliban, tetapi Indonesia akan tetap Indonesia. Tidak akan ada pernah yang bisa menguasai. Tidak pernah bisa itu. Hati-hati. Ya, makanya hati-hati nanti kontestasi 2024 ini, hati-hati. Kerompeng City of Talun, ya, hati-hati pokoknya. 2019 ini jangan sampai nanti 2024 jangan sampai Anies itu jadi presiden, karena sangat bahaya sekali, karena polanya sudah kebaca semua sama saya. Dan itu juga laporan dari para intelijen, nggak main-main, ya, nggak main-main. Makanya perlu saya sampaikan di sini. Ya, tolak. Yang pertama ya tadi itu yang saya sampaikan, politik identitas, sikat. Kalau ada yang ceramah seperti itu, turunkan dari panggung, usir, suruh balik bila perlu, nggak usah ceramah lagi. Harus kompak, Indonesia harus berani, masyarakat Indonesia harus berani. Nggak ustadz, nggak kiai, nggak habib, nggak pendeta, semua pemuka agama kalau merusak agama hanya gara-gara kepentingan-kepentingan politik praktis hanya untuk paslon, nah ini yang harus kita duel satu-satu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.